Oke, kita lanjut ke part 4, yang mana part 4 ini mengenai bagaimana kita code-nya untuk menjalankan sebuah program yang udah kita buat dari awal sampai akhir, itu bagaimana sih caranya. Dan ya, di part 4 ini juga sebagai part terakhir ya, yang mana di part 4 ini akan ditambahkan beberapa, misalnya bukan ditambahkan ya, lebih game ini bisa dikembangkan lagi atau enggak sih, itu seperti itu ya. Oke, lanjut aja, kita langsung ke VS Code kita ya. Oke, setelah tadi di part 3 kita membuat pilihan-pilihan, di part kedua kita membuat sebuah perbuatan baik dan buruk, dan di part pertama kita bagaimana membuat karakter gitu ya. Jadi kita balik ke kita lanjut ke part 4 ya. Yang mana di part 4 ini kita akan menjalankan yang namanya fungsi, atau bukan fungsi ya, menjalankan code ini agar bisa jalan. Dalam artian kita akan bisa bilang ya, code-nya udah kita bangun gitu ya, kotak-kotaknya, tinggal kita eksekusinya tuh kayak gimana sih tuh. Jadi kita bakal mengeksekusi di sini. Oke, nama Anda gitu ya. Oke, ini lalu kita buat juga kita buat namanya variabel karakter, pakai kecil lah ya, karakter. Lalu si karakter ini akan memanggil yang namanya variabel karakter dengan K besar ya. Lalu kita masukkan si nama karakter gitu ya, ini. Jadi variabel karakter ini akan memanggil si karakter ini dengan sebuah nama karakter ini, gitu. Nanti bakal lebih jelas ya ketika udah dijalankan ya. Lalu kita lanjut aja, game. Kita buat variabel game nih, di variabel kecil aja lah, dengan menggunakan huruf kecil kita manggil si karakter. Lalu terakhir kita jalankan fungsi pilihan. Oke, susah simpel ini sebenarnya. Oke, jadi ketika kita memilih gitu ya, nih kita jalankan. Oke, langsung kita bisa memasukkan nama karakter. Nah, itu gimana, kenapa bisa ada kayak gini? Dari sini kita bisa menginput nama karakter, yang nantinya nama karakter akan muncul di sini di kelas karakter dengan fungsi seperti ini, akan dimasukkan gitu nama karakternya. Lalu kita akan menjalankan si game ini ya, class game ini akan ada di dalam variabel game gitu. Nah, variabel game akan menjalankan pilihannya seperti itu. Jadi berkesinambungan. Nah, kita akan membuat sebuah kita bakal gini aja lah ya. Oke. Jadi di sini kita diminta ya, biar bersih. Oke. Sini kita diminta memasukkan nama gitu dari sini ya. Oke. Misalnya nama saya sendiri, Fatur. Oke. Oh, sebentar. Name karakter apa nih? Kira soal di mana? Game. Oke, kita lihat di zoom karakter gitu ya. Oke. Kita coba cek ke atas. Kita cek. Wish. Lagi. Oke.
Game is not defined in main game. Oke, berarti salah di sini ya. Oke, kira-kira apa ya yang salah dari sebuah codingan dari yang kita buat ya? Oh, ini. Kita tuh salah di sini. Oke, sama dengan teman-teman. Oke, satu. Oke, nah jadi tadi salah ya. Ternyata kita pakai titik 2 ya, harusnya sama dengan. Ya, aman lah. Oke, kita bakal coba mulai gamenya seperti itu. Kita akan hapus dulu. Kita run code ya. Gini kali ya. Biar oke. Tinggal masukkan nama ya, Fatur gitu, nama saya sendiri. Lalu pilih tindakan. Ini keluar dari mana? Dari ketika kita di sini pilih tindakan nih, keluar di sini ya. Pilih tindakan, kita bisa 1, 2, 3, 4. Misalnya kita pertama informasi karakter dulu. Nah, ini ya, nama, pahala, dosa gitu ya. Jadi 0000 gitu. Jadi nggak ada pahala, nggak ada dosa. Seperti bayi yang baru lahir gitu ya, karena baru main. Aduh, ini typo ya. Buruk. Oke, kita pilih misal kita mau dapat pahala dulu nih. Perbuatan baik apa yang mau kamu lakukan seperti itu. Ya. Kita di sini masukkan perbuatan baik yang kamu lakukan. Nah, kita misalnya kita bersedekah gitu ya, dapat 50. Jangan lupa harus sama ininya. Sedekah. Oke, Fatur melakukan sedekah dan mendapatkan 50 pahala seperti itu. Nah, nanti akan muncul di informasi karakter pahala yang didapat ya 50 seperti itu. Ketika kita melakukan dosa, misalnya kita berbohong gitu ya, perbuatan dosa kita berbohong, akan mendapat dosa sebanyak 10 gitu. Melakukan dosa sebanyak 10. Oke, sini sebentar, mendapatkan dosa ya. Oke tuh, mendapatkan 10 dosa. Oh sini. Oke. Mendapatkan 10 dosa. Nah, otomatis pahala yang kita dapat akan berkurang. Nih, kita di sini mendapat 50 pahala ya. Kemudian kita cek, kita akan mendapat 40 pahala dan mendapat dosa sebanyak 10 gitu. Jadi ya pahala kita berkurang lah itu. Nah, mungkin cukup segitu aja sih mengenai gamenya ya. Jadi alhamdulillah game kita berhasil ya. Tadi juga muncul, terima kasih setelah bermain. Selanjutnya kira-kira dari game ini ya yang kita buat seperti ini bisa dikembangkan seperti apa lagi sih terkait gamenya? Ya kalau yang aku lihat ya terkait perkembangan gamenya, saya lihat mengenai apa yang bisa dikembangkan dari gamenya. Ya kita bisa mengembangkan, misal kita akan mendapat reward ketika mencapai 10 pahala gitu atau 50 pahala. Jadi ada quest-questnya ya, gitu. Lalu kita akan bisa menembus dosa yang telah kita lakukan gitu. Misal ada dosa kita 10, terus kita menembus dengan 30 gitu, jadi dosanya hilang. Ya, masih bisa dikembangkan lah terkait game ini. Oke, mungkin cukup segitu aja terkait game yang telah kita buat, game bagaimana seorang karakter yang bisa memiliki kemampuan untuk memilih perbuatan baik atau perbuatan buruk yang bisa dilakukan seperti itu. Dan ya ini juga berorientasi kepada pemrograman berorientasi objek ya, atau PBO atau OOP ya. Jadi kita menggunakan bahasa Python juga, dan itu dia terkait tugas saya di pemrograman berorientasi objek. Cukup sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman.